Kita mulai sebentar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Hari ini kita belajar maktul CTR ya. Nanti nanti siang kita belajar maktul WSP ya. Untuk pagi hari ini nanti disampaikan materi oleh Mas Fahmi sebagai tim teknis juga ya. Eh, dengan materi CTR tanpa menunggu lama, dengan materi maktul CTR ya maksudnya. Tanpa menunggu menunggu lama, kita mulai saja ya. Mas Fahmi, silakan untuk penjelasan materi makro CTR. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Bang Deva ya. Oke, Ya. untuk teman-teman sekalian, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar Maktul CTR, teman-teman ya. Jadi kita menggunakan tools Maktul untuk ke CTR. Jadi fungsinya Maktul di sini itu kita eh, bisa membuat artikel itu eh, langsung banyak atau massal gitu ya. Oke, aku izin share dulu ya. Oke, nah pertama-tama teman-teman bisa masuk dulu ke Maktul ya. Ada linknya seperti ini nih. Kalau teman-teman mau catat nih. Seperti ini. Nanti juga kalau teman-teman udah punya Maktul nanti pasti dikasih tahu oleh tim CS kami ya atau tim sales kami. Tuh. Nah, untuk langkah-langkah membuat Maktul ke CTR, teman-teman itu bisa tentukan judul artikelnya dulu nih. Di sini nih. Nah, di sini ada tambah judul kumpulan artikel ya, teman-teman. Nah, lalu teman-teman buat judulnya dulu nih. Misalkan kita produknya apa ya? Skincare deh boleh. Misalkan skincare. Aku kasih nama filenya dengan nama aku ya. Nah, ini kita tambah. Nah, setelah kita tambah, kita cari mana nama artikelnya ya. Yang telah kita buat. Kita cari dulu mana skincare. Nah, ini ya di 100. Skincare, kita udah dapat nih judulnya, lalu kita pilih. Nah, ada tombol hijau di sini ya. Kita pilih. Nah, setelah kita pilih seperti ini, otomatis kita udah masuk ke dalam artikelnya, teman-teman ya. Kita udah masuk ke kumpulan artikelnya. Gitu ya. Karena kita udah membuat nih, skincare. Nah, Nah, Anda telah memilih judul kumpulan skincare ya. Nah, setelah kita udah menekan tombol pilih untuk artikel atau judul artikel yang ingin kita buat, kita lanjut ke susunan keyword, teman-teman. Nah, di susunan keyword ini kita pilih auto generate ya. Nah, nah untuk keywordnya seperti ini susunannya. Ada keyword awal, keyword utama, ekor satu, ekor dua. Nah, untuk keyword utamanya, kita bisa tuliskan skincare. Karena kita udah punya nih kan produknya apa? Skincare. Misalkan teman-teman punya apa brand tersendiri untuk skincare-nya, boleh teman-teman cantumkan misalkan aku skincare-nya misalkan karena udah ada fotonya, coba kita pakai skincare DR Jo misalkan kayak gitu ya. Nah, ini keyword utamanya atau produk yang ingin kita pasarkan ya. Untuk keyword awalan, biasanya teman-teman kalau searching di skincare itu ada banyak ya. Entah itu misalkan teman-teman ketika searching di Google itu kan ada harga skincare, ya kan? Ada harga skincare, terus eh jual skincare misalkan. Lalu ada promo, misalkan teman-teman ingin mencari promo seperti itu ya. Nah, untuk contohnya ini keyword awalnya seperti ini ya, teman-teman. Kita buat sedikit dulu gitu, karena ini hanya sebagai contoh ya.
Nah, biasanya untuk ekor satunya itu bisa teman-teman cantumkan misalkan harga skincare termurah misalkan. Termurah. eh, Harga skincare resmi misalkan bisa resmi. Terus skincare. Bepom juga boleh. Bepom misalkan kan. Nah, kayak gini. Nah, untuk ekor satunya itu pelengkap ya teman-teman. Kayak misalkan eh ini jadinya kayak gini. Harga skincare DRJO termurah misalkan. Harga skincare DRJO resmi gitu. Nah, lalu setelah kita udah nentuin ekor satunya seperti ini, kita tentukan ekor duanya. Nah, pada ekor dua ini kita masukkan seperti produk kita itu dipasarkan ingin kemana gitu wilayahnya. Misalkan aku masukinnya Jabodetabek nih, teman-teman. Di Jakarta, di Depok, di Bekasi, terus di Bogor. Bogor, di Tangerang. Seperti ini. Nah, kita udah susun keyword seperti ini, teman-teman. Nah, ini akan menjadi keyword, eh, jadi beberapa keyword, teman-teman ya. Nih, setelah kita buat seperti ini, kita submit ya. Nah, setelah kita menyusun keyword ini, nah hasil keyword itu ada 45 teman-teman ya. Nah, kayak misalkan ada harga skincare DR Job termurah di Jakarta. Jual skincare JR Job termurah di Jakarta ya. Nah, seperti ini teman-teman tuh. Bisa dilihat sama teman-teman, ini ada 45 keyword. Jadi misalkan teman-teman nanti mau ditambahkan apa di sininya atau ininya mau ditambahkan apa, ini hasil keywordnya pasti akan bertambah teman-teman. Gitu. Nah, setelah kita sudah memiliki keyword seperti ini, ya kita udah punya 45 keyword seperti ini. Langkah selanjutnya kan kita karena ingin ke CTR atau kita ingin membuat artikel, teman-teman bisa ke Mosaboro ya, ke ke Mosabro ini ya, ke Mosabro. Ini untuk pembuatan artikel ke CTR ya, teman-teman. Nah, setelah kita klik, teman-teman bisa lihat ada input news info ya, teman-teman. Lalu kita klik. Nah, setelah kita klik, di sini itu ada beberapa ya. Ada judul tambahan, nomor WA, teks WA, isi, dan gambar ya. Nah, lalu teman-teman, nah, aku saranin untuk judul tambahan kita isi di akhir dulu aja ya. Nah, lalu kita masukkan nomor WA dulu nih, teman-teman. Nah, Nah, tidak lupa untuk pengisian nomor WA di maktul itu, teman-teman isi jangan dengan kosong atau 62 ya. Teman-teman isi dengan 62 seperti ini ya. Tuh. Jadi jangan kosong, misalnya 085 atau apa, tapi lebih diganti dengan 62 ya. Nah, lalu teman-teman bisa isi teks WA-nya agar misalkan nih customer ingin ngechat teman-teman tuh ada chat otomatis ya teman-teman. Nah, misalkan halo Kak, saya ingin bertanya tentang produk skincare DR Jo, misalkan gitu ya. Kayak gini ya. Nah, setelah kita udah input nomor WA dan teks WA, teman-teman bisa isi deskripsi di bagian isi. Nah, mengisi deskripsi, karena saya nggak punya deskripsi, nah kalau misalkan teman-teman punya deskripsi nih sendiri, teman-teman buat sendiri gitu, sekreatif mungkin untuk deskripsi ini, itu lebih bagus teman-teman. Nah, karena aku di sini nggak punya deskripsinya, jadi kita minta bantuan ChatGPT aja ya teman-teman. Kita minta ChatGPT untuk membuatkan deskripsinya. Oke? Nah, coba kita tuliskan perintah seperti ini. Buatkan saya artikel SEO
tentang skincare. Skincare DRjo misalkan. DRjo sebanyak 300 kata misalkan. Jangan banyak dulu ya, ini sebagai contoh aja. Nah, buatkan saya artikel SEO tentang skincare DRjo sebanyak 300 kata. Coba kita enter, kita lihat ChatGPT-nya membuat ya. Nah, ya, seperti ini ChatGPT-nya membuat artikel SEO-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman tuh. Udah ya. Nah, setelah itu kita copy pastekan. Kita kopikan dulu. Nah, kita kopikan. Kita masukkan ke dalam Markdown. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti ini teman-teman bisa edit dulu. Nah, misalkan aku jadi heading 2 ininya. Subjudulnya jadi heading 3. Karena biar ini serapih mungkin ya teman-teman. Buat serapih mungkin ya. Nah, terus untuk kita membuat judul tambahan, ini itu bisa berupa penawaran teman-teman. Atau meta deskripsi. Nah, ini aku minta bantuan ChatGPT ya. Buatkan saya meta deskripsinya sebanyak 160 karakter ya. Seperti ini untuk membuat meta deskripsi atau judul tambahan pada Mosabro ya. Nah, coba kita klik. Nah, kita udah punya meta deskripsinya seperti ini. Kita kopikan, masukkan ke dalam makro. Nah, seperti ini teman-teman ya. Setelah ini, nah, teman-teman di setiap akhir paragraf pertama kita tuliskan SEO WA. Nah, fungsi untuk SEO WA ini untuk memunculkan nomor WA teman-teman yang teman-teman sudah input di sini ya. Jadi kita masukkan SEO WA, nanti akan muncul nomor teman-teman di sini ya. Nah, terus di akhir pada deskripsi kita tuliskan SEO WA untuk memunculkan nomor WA lagi di bagian akhir deskripsi. Lalu kita tuliskan SEO deny untuk apa ya, memanggil keyword lagi gitu teman-teman. Misalkan teman-teman keywordnya apa, nanti akan kepanggil lagi di sini. Lalu kita tuliskan SEO baca. Nah, ini untuk kumpulan artikel-artikel yang teman-teman udah pernah buat gitu ya, untuk SEO baca ini ya. Setelah ini lalu kita submit. Udah submit. Nah, untuk gambar di sini kita ini rangkaian terakhir aja dulu. Nah, coba ya, kan kita udah buat seperti ini. Nah, coba kita lihat isinya atau hasilnya ya teman-teman. Kita lihat hasilnya ya. Nih, kita lihat hasil. Nah, pada judul yang pertama, harga skincare DRjo termurah di Jakarta, isinya itu seperti ini ya teman-teman. Deskripsinya itu seperti ini. Skincare DRjo rangkaian perawatan kulit untuk hasil maksimal. Nah, lalu ke judul yang kedua dengan judul yang berbeda, tapi deskripsinya pasti sama, teman-teman. Ya, tuh seperti ini ya. Ini judulnya berbeda tapi isi deskripsinya sama ya. Hasilnya seperti itu. Nah, karena kita ingin isinya atau isi konten kita atau per keyword kita itu ingin berbeda, otomatis kita harus menggunakan yang namanya sinonim ya teman-teman. Kita menggunakan sinonim. Nah, kita lihat nih, misalkan kalau untuk membuat sinonim itu kita per kalimat teman-teman ya. Misalkan nih, aku dari judul dulu, judul di bagian atas, aku sinonimkan. Nah, cara mensinonimkannya, teman-teman bisa blok kalimat yang teman-teman ingin sinonimkan seperti ini.
Lalu teman-teman bisa dikopikan ya. Nah, udah kita kopikan. Lalu teman-teman ke bagian sinonim ya di sini. Nah, kata atau kalimat ya. Kita klik. Nah, pada halaman sinonim itu terlihat seperti ini ya. Nah, teman-teman gak usah ngeklik di bagian atas ini, tapi teman-teman cukup tambahkan random di sini saja ya. Nah, kita klik, kita hapus. Terus tadi teks yang telah kita kopikan, kita pastikan ke dalam nama variabel di sini, teman. Nah, ini itu fungsinya untuk memberikan judul eh, teks yang telah kita sinonimkan. Gitu. Nah, untuk membuat sinonimnya atau persamaannya, kita butuh bantuan ChatGPT lagi, teman-teman ya. Nah, kita tuliskan seperti ini perintahnya. Buatkan saya 30 persama, persamaan kalimat, 30 persamaan kalimat tanpa ada kata duplikat, kata duplikat dari kalimat berikut ini. Yang kedua, nah kita copy pastikan teks yang tadi ingin kita sinonimkan, kita tempelkan di sini ya. Nah, nah setelah ini kita buat, jangan dulu teman-teman enter dulu ya, tapi kita eh, tuliskan lagi perintah di setiap akhir kalimat berikan tanda, nah berikan tanda, kita kasih kurung dulu, titik koma ya seperti ini. Berikan tanda titik koma ya. Coba kita enter. Kita enter, kita lihat hasilnya ya. Nah, jadi dia membuat 30 kalimat ya teman-teman, persamaan kalimat. Dan di akhirnya pasti ada tanda titik koma. Nah, fungsinya untuk tanda titik koma ini itu pemisah antara kalimat pertama, kalimat kedua sampai kalimat 30 teman-teman gitu ya. Nah, setelah ini kita copy pastekan, kita copy pastekan, nah, kita kopikan. Lalu sebelum teman-teman masukkan ke dalam makro, teman-teman bisa ke Tools Dojo dulu ya. Fungsinya Tools Dojo nih linknya seperti ini. Tools Dojo CC Keyword Tools Remote Duplicate Line. Nah, ini agar tidak ada kalimat yang duplikat, teman-teman. Jadi, dalam pengerjaan makro ini kita itu harus seteliti mungkin. Bahkan eh, apa eh, kata yang duplikat saja itu bisa mempengaruhi kinerja dari si makro itu, teman-teman ya. Nah, kita pastikan, seperti ini lalu kita proses, teman-teman. Nah, setelah kita proses, Mas skrip ya baik Kak. Nanti aku share ya. Nah, bentar ya. Nah, setelah ini kita kopikan teks yang telah kita duplikat ya. Kita kopikan. Nah, sebelum kita masukkan lagi ke makro, teman-teman dulu bisa buka Notepad terlebih dahulu ya. Nah, fungsinya Notepad apa? Fungsinya Notepad itu untuk melihat apakah ada tanda-tanda atau tanda baca atau icon yang tidak kita inginkan. Misalkan teman-teman, biasanya karena kita buat pakai GPT itu biasanya ada tanda bintang, terus ada tanda kutip. Nah, tanda bintang, tanda kutip, tanda pangkat itu yang sangat mempengaruhi kinerja dari makhluk itu sendiri, teman-teman. Jadi pengerjaan makhluk ini emang perlu teliti juga, teman-teman. Ya, setelah kita cek dan aman tidak ada apa-apa, bisa kita copy pastikan, lalu kita ke makro dan tempelkan kepada random text ya. Di random text seperti ini, lalu kita tekan enter gitu ya teman-teman. Nah ini hasilnya ya.
Nah, setelah kita buat seperti ini, jangan lupa teman-teman simpan terlebih dahulu. Nih, nah yang tadi minta skripnya, ini dari awal. Ini untuk pembuatan artikel SEO-nya ya. Aku share di chat. Nah, ini untuk pembuatan artikelnya. Terus ada yang buat meta deskripsi. Biar aku share dulu ya teman-teman. Bentar. Jadi teman-teman bisa mengikuti gitu ya. Nah, setelah itu ini ya, buatkan 30 persamaan kata ya. Nah, ini. Ceritanya. Oke, ini udah aku share ya. Nah, lalu, nah setelah kita udah menginput seperti ini, jangan lupa kita simpan terlebih dahulu agar tidak hilang nih teman-teman ya. Nah, setelah kita udah input seperti ini, coba kita balik lagi ke Mosabro ya. Di input news info. Nah, kita lagi. Nah, setelah itu pasti pada halaman Mosabro ini nanti akan ada tombol biru seperti ini, teman-teman ya. Dan tombol biru ini sama seperti kalimat yang telah kita sinonimkan ya. Nah, kita blok dulu kalimat yang tadi kita sinonimkan, lalu kita klik tombol biru seperti ini. Lalu kita klik. Nah, setelah jadi seperti ini dan ada garis dua seperti ini di bagian depan kalimat dan akhir kalimat, itu tandanya kalimat yang teman-teman sinonimkan itu telah tersinonimkan, teman-teman. Nah, setelah itu jangan lupa teman-teman submit. Nah, lalu nih, teman-teman misalkan ingin melihat hasilnya nih, ini udah disinonim atau belum sih? Nah, kita bisa ke lihat hasil lagi. Nah, kita lihat ya, pada judul pertama itu harga skincare DRJO termurah di Jakarta. Nah, untuk judulnya itu DRJO perawatan kulit timbul hasil optimal ya. Coba kita ke lihat ke judul yang kedua nih atau keyword yang kedua dengan judul deskripsinya berbeda ya. Tuh. Jadi beda-beda teman-teman tuh. Hasilnya jadi beda-beda kan. Nah, setelah itu ya, teman-teman, kita bisa lanjutkan untuk eh mengsinonimkan kembali. Nah, aku ulang-ulang dulu ya. Coba kita selesaikan apa namanya satu paragraf untuk sinonimnya ya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu ingin mensinonimkan, teman-teman bisa mensinonimkannya per kalimat ya, atau per titik. Misalkan teman-teman per kalimat itu berapa, bisa per titik ya. Nah, karena nih, ya kan, dari perawatan kulit sampai bercahaya kan ini ada titik ya teman-teman ya. Nah, ini kan ada titik ya teman-teman tuh, ada titik. Nah, kita copy pastekan sampai situ ya. Nah, kita kopikan. Ya, setelah itu kita ke sinonim lagi. Lalu kita tambah random kembali ya. Kita pastekan di situ. Lalu kita balik lagi ke ChatGPT. Nah, biar teman-teman gak pusing, kita copy pastekan lagi kalimat yang tadi, perintah yang tadi. Kita pastekan. Nah, lalu kita kopikan kalimat ini kembali. Kita tempelkan. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kita tunggu sampai 30 persamaan kalimat ya. Oke, sejauh ini aku ngebahas tentang sinonim ini, teman-teman paham ya? Atau teman-teman ada yang kurang mengerti gitu bisa bertanya Oh, permasalahan kakak. pada sinonim ini. Ya, misalkan teman-teman ada yang nggak paham nih cara mensinonimkannya seperti apa. Nih, biar aku jelasin lagi nih, mumpung aku sambil membuat sinonim ini ya. Tuh. Sebelum kita melangkah ke selanjutnya gitu ya. Nah, kita cek dulu. Oh, sudah aman. Maaf Mas, mau nanya. Ya, silakan Pak.
judul pada artikel itu harus sama apa enggak ya dengan judul yang pada itu yang apa namanya yang sebelum itu tadi apa judul? Ini ini judul artikel nih Pak. Nah ini judul Iya, artikel, ya kan? Terus iya, samakan dengan judul yang deskripsi, gitu. deskripsi, iya betul. Apakah harus sama Oh, atau harus beda itu? kalau kan tadi kita membuat judul deskripsinya itu kan menggunakan ChatGPT, itu pasti berbeda dengan judul aslinya. Tapi pasti saling berkaitan, Pak. Misalkan nih, Bapak ingin membuat maksud tentang produk sepatu kulit, misalkan. Masa iya kita judulnya tiba-tiba baju kulit? Nggak mungkin kan, Pak? Gitu kan. Jadi Ya, saling berkaitan juga gitu. Kayak misalkan paham. judulnya sepatu kulit, misalkan judul deskripsinya sepatu kulit teresmi, misalkan judul deskripsinya gitu. Pasti saling berkaitan gitu, Pak. Gitu, Pak. Intinya seperti Baik. itu. Tapi untuk sama itu nggak harus sih, Pak. Enggak ya. Yang penting Iya, masih dalam satu temanya ya, gitu iya ya. betul, Pak. Tema. Baik, baik, baik. Saya pikir tadinya harus sama gitu. Jadi misalkan biasanya Hmm, bikin judul sesuai oh, di hmm, daerah terdekat di daerah sini gitu. Terus judul hmm. yang di dalam artikelnya juga begitu gitu. Enggak ya? Iya, tidak, Pak. Tidak. Baik. Terima kasih. Oke, ya sama-sama, Pak. Nah, kita ke kalimat kedua, kita fokuskan. Kita lanjut ya, teman-teman. Kita submit. Nah, kita ke sinonim. Kita kopikan ke tambahan sini ya. Lalu ke ChatGPT. Nah, Wah, itu ada bukunya. Ya. gimana tuh? Nah, kita kopikan. Oke. Kita tempelkan lagi ke dalam sini. Enter. Kita tunggu sampai 30% ini ya. Tapi untuk teman-teman, misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh sambil kita tunggu membuat sinonim ini ya teman-teman. Nah, kita kopikan, tempelkan, enter ya teman-teman. Tuh, beres seperti ini, kita simpan ya. Nah, setelah kita simpan, kita ke Mosabro info news info lagi ya. Nah, mana kalimat kedua? Nah, ini kalimat kedua ya sampai tinggi. Nah, setelah itu kita ke kalimat ketiganya ya. Kedua kita copy sinonim tambah random lagi ya. Nah, kita copy pastekan lagi kalimatnya. Jadi untuk pembuatan sinonim itu seperti ini ya teman-teman. Gitu. Jadi per kalimat jangan lupa ya teman-teman per kalimat ya. Nah, kita pastekan lalu kita enter ya. Nah, kita tunggu sampai 30 persamaan kalimatnya teman-teman. Nah, jangan lupa setelah kita udah membuat 30 persamaan kalimat pada ChatGPT, teman-teman harus ke remove duplicate line atau tools dojo ini ya, teman-teman. Yang tadi udah di settingnya. Lalu kita proses, kan? Lalu kita proses. Nah, kita kopikan lagi, masukkan ke dalam Notepad. Kita lihat apakah ada tanda-tanda atau huruf yang tidak kita inginkan. Jika aman, coba kita kopikan dulu. Kita ini ya, enter. Nah, ya, udah aman seperti ini. Kita simpan. Setelah itu kita ke Mosambro ya. Pada kalimat ketiga ini ya. Nah,
lalu kita klik. Nah, ya kan? Pasti di setiap awal dan akhir kalimat ketika kalimat yang teman-teman udah sinonimkan, itu pasti ada tanda garis dua seperti ini. Berarti itu teman-teman sudah berhasil untuk mensinonimkannya ya. Lalu kita submit. Oke. Nah, sejauh ini teman-teman nggak paham ya, ngerti ya untuk cara mensinonimkan ini, cara menginput Musra Bro ini ya. Oke, tapi kalau misalkan teman-teman ada kebingungan sebelum aku ke lanjut ke langkah yang lain lagi, teman-teman bisa bertanya di sini ya, agar teman-teman nggak kebingungan nantinya gitu ya. Gitu. Oke. Nah, setelah ini teman-teman kan teman-teman nih misalkan udah apa namanya mengsinonimkan semua deskripsinya. Misalkan ini udah disinonimkan, ini udah disinonimkan, ya ini udah disinonimkan, terus semua sampai akhir sini sudah disinonimkan oleh teman-teman. Nah, karena kita contoh misalkan kita mengsinonimkan itu semua pada Zoom kali ini pasti akan memakan banyak waktu juga ya. Ini hanya sebatas contoh. Nah, kita sinonimkan, udah kita sinonimkan. Ceritanya teman-teman udah mengsinonimkan semuanya, udah mengsinonimkan semuanya. Nah, ya. Oke, kita teman-teman udah mengsinonimkan semuanya di sini teman-teman ceritanya. Nah, makasih banyak ini. Ya, ya. Nah, teman-teman ceritanya udah mengsinonimkan semuanya ya. Udah mengsinonimkan semuanya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman itu menginput gambar. Bagaimana cara menginput gambar sini? Teman-teman bisa ke CTR punya teman-teman karena kita ini membuat suatu artikel dari Makto ke CTR. Jadi teman-teman harus buka CTR terlebih dahulu. Terus teman-teman bisa tekan tombol upload gambar bebas ya di bagian sini. Kita tekan. Oke, kita tunggu. Nah, setelah teman-teman udah eh, tekan gambar ini, gambar bebas ya, teman-teman bisa mencari gambarnya di sini atau misalkan bisa menginput gambarnya pada upload gambar massal ya. Kita tekan choice file, lalu ke kita cari fotonya karena kita skincare DR Jawa. Nah, coba kita. Nah, kita inputkan misalkan ini skincare satu. Nah, setelah terinput seperti ini gambarnya, teman-teman bisa klik kanan. Nah, klik kanan seperti ini. Lalu teman-teman bisa copy image address ya. Nah, kita copy image address. Nah, udah copy ya. Nah, kita hapus dulu. Nah, kita ke Notepad. Lalu tadi kan kita udah copy image address. Tinggal teman-teman pastikan ya. Pastikan. Nah, nanti akan muncul link gambar seperti ini, teman-teman ya. Akan muncul link gambar seperti ini. Nah, link gambar ini teman-teman kopikan. Lalu teman-teman pastikan dan masukkan ke dalam makulnya ya teman-teman. Nih. Nah, masukkan lalu enter. Nah, nanti linknya masuk ke dalam gambar seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu misalnya teman-teman mau masukkan beberapa gambar karena maksimal untuk menginput suatu gambar pada Maktul itu kita sarankan di 20 ya teman-teman di 20 dengan gambarnya nih jangan lupa untuk gambarnya nah gambarnya itu kita rubah dulu ukurannya teman-teman di 500 kali 500 ya di 500 pixel intinya gitu ya teman-teman nih karena ini gambarnya udah saya rubah ukurannya jadi 500 pixel teman-teman bisa lihat nih jadi resize image. Nah, ukurannya kita udah rubah di 500 pixel. Tapi misalkan teman-teman gambarnya belum dirubah ke 500 pixel seperti ini. Nah, ini kan belum dirubah nih sama saya nih, ya kan? Sorry bentar ini. Nah, ini belum dirubah, kita rubah, kita resize. Nah, ini ukurannya pasti 1000 ya, teman-teman.
Ini teman-teman bisa rubah dulu 500 pixel, sorry, 500 pixel ya. Lalu teman-teman bisa save gitu ya. Jadi jangan lupa setiap foto teman-teman yang ingin diinput ke dalam Maktul itu atau diinput ke dalam CR teman-teman, itu teman-teman bisa rubah dulu ukurannya di bawah 500 pixel, teman-teman gitu ya. Nah, oke, coba kita input gambar lain lagi. Kita input skincare 2. Klik kanan lagi, copy image address lagi ke Notepad. Lalu kita paste di sini ya. Kita udah punya linknya lagi. Kita copy pastekan, masukkan ke dalam waktu lagi. Enter. Coba kita masukkan gambarnya tiga deh teman-teman kita ya sebagai contoh. Jangan lupa teman-teman untuk menginput gambar, jangan lupa ukurannya diperhatikan ya. Lalu jumlah si gambarnya itu juga harus diperhatikan ya. Jadi maksimal itu 20 yang disarankan oleh kami ya teman-teman. Takutnya misalkan teman-teman input 30 gambar, 50 gambar pada makro teman-teman, nanti kan kinerja makronya jadi tidak maksimal. Misalkan jadi lemot, jadi ngelag karena berat gitu ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, gambarnya sudah diinputkan, teman-teman submit. Nah, data telah disimpan ya. Ini sudah disubmit ya gambarnya. Nah, karena pada pembuatan artikel di News Info Mosabro ini setelah selesai, teman-teman isi seperti ini semua, teman-teman bisa download file CSV-nya ya. Nah, kita cara mendownload file CSV, kita ke bagian lihat hasil, lalu download CSV-nya di sini ya, teman-teman. Kita download. Nah, setelah terdownload seperti ini, kita ke halaman CTR kita lagi ya. Nah, pada ini kita tekan ke news info ya, teman-teman. Nah, pada news info di bagian sini, di dalamnya terdapat ada tambah artikel, ada import CSV artikel. Nah, untuk tambah artikel di sini itu untuk import manual, karena kita ingin menambahkan file CSV yang telah kita buat pada Makrool, kita tekan import CSV-nya, choice file di sini, kita cari file yang udah di-download. Nah, udah di-download seperti ini. Kita open, lalu kita coba import ya, teman-teman. Nah, setelah berhasil seperti itu, nah hasilnya seperti ini, teman-teman ya. Tuh, ya ada gambarnya, ada judul artikelnya jadi berbeda. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti mengsinonimkannya itu sudah semua, pasti deskripsinya, hasil deskripsinya itu pasti berbeda semua, teman gitu ya. Jangan lupa untuk mengatur deskripsi itu, aku saranin itu per kalimat, teman-teman ya, per kalimat gitu ya, gitu. Oke, mungkin penjelasan untuk mutu CTL cukup sampai di sini ya teman-teman. Misalkan teman-teman ada pertanyaan atau masih kebingungan, bisa bertanya ya. Oh, ini ada di komen. Apakah ada batasan maksimal upload gambar massal di CTR? Apakah ada batasan maksimal upload gambar massal di CTR? Eh, ini untuk jumlahnya ya, batasan maksimal jumlah. Iya Nah, Pak, kalau untuk maksudnya, mm-mm. gimana? Iya maksudnya ada ini nggak maksimalnya, ada batasan nggak atau bebas gitu? Untuk yang kami sarankan itu di 20 ya untuk batasan maksimal upload gambar. Ini misalkan nih, Ya, yang tadi aku contohin ya, kan kita ngimport gambarnya di sini kan satu-satu. Terus kita ke dalam makronya juga satu-satu seperti ini. Terus kita mau inputin ke apa ke CTR punya kita. Itu batasan maksimalnya itu kita saranin 20 Kak gitu. 20. Iya, Ya takutnya kan kalau misalkan kita tiba-tiba sekali ngupload 30 gambar 50 gambar kan kasihan juga gitu. Nanti website kita yang kinerjanya nantinya tidak maksimal seperti itu Kak. iya. Maksud saya
itu di CTR-nya sendiri itu ada ini enggak kan nanti di CTR kan ada kita bikin artikel-artikel yang lain juga kan gitu. Nah, Oh, kalau gitu. untuk kalau misalkan di CTR-nya sekali upload itu kita 20 Kak untuk dua kisaran puluh ini. Iya. Mm-mm. Nah, nanti kalau kita nambah lagi artikel yang lain, misalkan gitu ada yang lain lah ya, terus Hmm. masukin lagi 20. Nah, terus ada artikel yang lain masukin lagi 20. Itu sampai berapa banyak atau nggak ada batasan? Oh, kalau untuk upload gambar masal sendiri sih sejauh ini sih nggak ada batasan sih Pak, gitu. Oh, Tapi kalau misalkan juga kebanyakan ya kita tahu lah gitu ya. Kalau misalkan website kebanyakan ini jadi berat gitu kinerjanya, oh gitu gitu. Berarti nanti Pak ya. tetap ada batasannya juga kalau udah lemot-lemot ya gitu ya. Iya gitu. Baik, baik. Oke, untuk teman-teman yang lain, bila ada pertanyaan silahkan. Baik, makasih. Iya, sama-sama Pak. Gitu teman-teman ya. Hmm. Oke, teman-teman yang lain misalkan ada pertanyaan, boleh banget tuh teman-teman. Daripada nanti teman-teman ada kebingungan gitu kan tentang Eh, permasalahan makro KCTR ini. maaf, mau nanya lagi. Oh, boleh, boleh Kak. Kalau penamaan di gambarnya itu sendiri, itu Mm-mm, kita menamakannya kan berdasarkan judulnya juga kan ya, judul sesuai gambarnya dengan betul. artikelnya. Nah, itu nanti tadi kalau saya lihat kok berubah-ubah ya jadinya ya Yang nantinya gimananya? Yang di jadi link ini, judul. link ini. Iya, itu judulnya Oh, nanti pas. ini kan karena kita copy linknya juga dari CTN. Ini hasil dari CTN ya Pak. Karena kan ini kan bisa dilihat, ini kan nama domain kita ya kan. Iya, Nama domain kita. Ini gambar bebas itu pasti dari apa namanya si CTR-nya sendiri. Nah, sama nomor ini. Nah, baru setelah itu ini nama apa namanya? Nama gambarnya yang kita buat gitu. iya. Nama gambarnya kan tadi Untuk kan ini skincare satu, skincare 2, skincare 3, cuman itu aja. Tapi tadi mm-mm, pas ditampilkan jadi berubah mm-mm. sesuai dengan judul artikelnya ya gitu ya. Bisa berubah ya. Iya, betul, Pak. Betul kan? Oh, oke oke oke. Paham paham. Iya. Iya, iya. Ini untuk teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan lagi? Iya, Pak Mulyono silakan. Izin bertanya Kak, ini Boleh, boleh. untuk sering dicontohin itu sama Pak Putra itu bikin Hmm. website atau landing page. Kalau ini kan artikel bentuknya, kalau bentuknya website atau landing page, bagaimana tuh kalau pakai CTR gitu? Website atau Makasih. Oke Pak, kok Ya, karena kita kan pembahasannya ini dari maktul ke CTR aja Pak, kita nggak ngebahas pure maktul itu karena kemarin. Jadi itu nanti ada sesinya lagi Pak, gitu ya. oh ada. Iya betul Pak. Untuk saat ini kita Kalau membahas. yang belum punya maktul, ada maktul bersama atau maktul trial. Nah, untuk maktul bersama itu tidak ada Pak, gitu. Tapi kalau misalkan Bapak tertarik dengan produk maktul ini, bisa Bapak hubungi tim sales kami ya, gitu. Oke, makasih Mas. Iya, sama-sama Pak. Itu ya. Baik, ada yang mau bertanya lagi, boleh resen atau open mic saja ya. Atau lewat chat. Yang di chat udah dibalas ya? Udah. Udah. Udah diupload? Mhm. Oke, teman-teman, mumpung masih ada kesempatan bertanya nih, misalkan teman-teman ingin bertanya, silakan.
daripada nanti teman-teman kebingungan gitu ya. Nih, biar teman-teman gak kebingungan nih, perhatikan lagi tuh langkah-langkahnya. Tadi juga skrip-skrip untuk membuat di ChatGPT-nya seperti apa, aku udah share juga ya teman-teman gitu ya. Takutnya teman-teman ada kebingungan ya. Tuh seperti ini. Itu. Nah, ini itu cara masuk ke CTS seperti ini teman-teman ya. Dan jangan lupa ya teman-teman, setiap gambar itu kita rubah dulu ukurannya di bawah 500 pixel. Ya, teman-teman jangan lupa untuk gambar kita rubah ke 500 pixel ya, di bawah 500 pixel gitu ya. Karena nih tadi kan gambar yang tadi kan udah aku rubah semua itu kan ukurannya jadi di bawah 500 ya kan. Karena tadinya gambarnya ini tuh ukurannya pasti random semua tuh, ada yang 1080 kan. Tuh, rata-rata 1080 pixel gitu. Karena gini teman-teman, kalau misalkan ukuran gambar yang teman-teman upload pada CTR teman-teman juga, terus teman-teman upload pada makro teman-teman juga, itu akan mengurangi kinerja dari website teman-teman. Misalkan kebesaran nih 1080, terus teman-teman tiba-tiba ngupload 20 gambar kan, pasti berat teman-teman ke aplikasinya. Jadi yang kami sarankan itu di bawah 500 pixel untuk ukuran gambarnya teman-teman gitu ya. Gitu. Dan untuk teman-teman misalkan mau ngupload gambar pada waktu seperti ini, batasannya itu 20 gambar ya. Teman-teman maksimalnya 20 gambar gitu ya. Oke, Mimpi boleh Kak? Mas Fahmi, itu kan Iya. tadi nyontoin ya cara ngerubah ukuran gambar satuan. Mm-mm. Kalau misalkan gini, kita ngambil source gambarnya kan dari vendor misalkan di Google Drive kan, itu kan Mm-mm. banyak banyak gambar tuh kan. Nah, Iya. kalau misalkan tolong dong tutorialnya cara kita ngerubah banyak gambar langsung gitu. Gimana caranya? Oke, nah Saya lupa nih lagi. ini dicontohkan oleh teman saya ya Kak. Ya. Silakan. Oke, untuk tutorial Ivan View ya, Kak. Oke, untuk Ivan View teman-teman harus punya aplikasinya dulu ya. Bisa di-download lewat Google ya, namanya Irfan View. Irfan View, download. Nah, ini logonya untuk Irfan View ya. Nanti di-download sesuai versi laptop teman-teman atau komputer teman-teman ada 64 byte sama 32 byte ya. Karena di sini saya sudah punya Irfan View, jadi kita buka saja ya Irfan View ya. Nah, ini adalah aplikasi Irfan View. Pertama-tama teman-teman ketik di keyboardnya B. B aja ketik B. Nah, dia akan buka folder gitu ya. Folder untuk base conversion ya. Kelihatan ya? Nah, word arts-nya itu di ini ya, di bulletin batch conversion rename result ya. Batch conversion settingnya itu JPG ya. Bisa dibuat semua ya, JPG, JPNG, semuanya ada datanya. Kita pilih format JPG, JPG, JPEG ya. Lalu kita di sini biasanya belum tercentang nih ininya. Use Advanced Option. Dicentang dulu ya. Nah, kita klik Advance-nya ya. Nah, di sini biasanya sih ini belum tercentang ya. Pilih yang mana nih? Pilih yang recess. Karena kita mau recess gambar ya. Dicentang. Nah, untuk ukurannya itu boleh 400 pixel. Pokoknya di bawah 500 pixel ya. Karena di sini saya 400 pixel width dan height-nya di 400 pixel ya. Nah, kalau sudah di okekan saja ya. Nah, ini dinamain dulu nih nameplate-nya.
Nah, pagar-pagar ini bisa jadi nomor ya nantinya. Misalnya gini, kita namain gambar recess ya. Pagar-pagarnya 3 kali. Nanti pagar ini jadi nomor ya. Oke. Lalu kita pilih gambar yang akan dikonversikan ya. Kak, layarnya digedein minta tolong. Terlalu kecil. Oh iya. Saya saya sketch layar. Mohon maaf. Dari ininya, dari aplikasinya sih segini ya. Mungkin saya manualkan ya. Oke, terlihat ya. Oke, Mas. Kita pilih fotonya dulu nih. Sebentar ya. Sebelumnya, sebelumnya Bapak Ibu harus sediain folder kosong dulu yang tempat gambar yang udah di resize ya. Kita pilih yang ini, misalnya foto mobil ini nih, kita blok saja semuanya ya. Nah, lalu kita sudah di blok kayak gini warna biru ya, kita add. Nah, ini kan udah kebaca nih apa data gambarnya. Lalu pilih folder yang akan ditaruh 500 apa resize ya, resize gambarnya ya. Nah, pilih folder yang kosong yang akan ditaruh gambar yang sudah di resize ya. Kita pilih ini ya, kamera roll aja deh. Nah, sudah dipilih, ini sudah dicentang ya. Dan ini sudah dipilih juga ya. Gambarnya sudah di-add, lalu di Starbase ya. Nah, dia akan generate 15 foto conversion ya. Sudah selesai. Lalu begitu sudah, kita cek lagi nih. Gambarnya sudah di resize belum sama Irfan View-nya di folder kamera tadi ya. Tadi di mana gitu. Nah, kamera roll ya. Nah, gimana sih cara ceknya? Kita cek, eh, klik aja fotonya. Nah, ini sudah kecil gini. Kita klik yang titik 3 ke kanan ini ya. Nah, klik resize image. Kita lihat. Nah, sini sih di sini ukurannya sudah 300 400 ya. Oke, seperti itu untuk tutorial Irfan View langsung semua ya. Kalau Bapak Ibu belum jelas, bisa akses website namanya Daftar Belajar ya. Daftarbelajar.com. Nah, di sini ada tutorial Irfan View ya. Nah, di sini ada tutorial cara menggunakan Irfan View. Nanti dia akan generate ke link YouTube ya. Nah, dia akan buka tab ke link YouTube cara menggunakan Irfan View ya. Begitu, Bapak Ibu ya. Oke. Saya kasih ini ya. Untuk extensionnya perlu diganti nggak, Mas? Ada JPG atau WebP atau PNG gitu. Gimana, Pak? Untuk extensionnya perlu di Irfansu bisa ganti jadi WebP atau PNG gitu. Lebih baik untuk penggunaan ke CTR, WSP, dan Biolink bisa atau DO bisa ke JPG ya, Pak. JPG masih bisa ya? Nggak masalah ke Lebih loading baik web. formatnya JPG atau JPG ya, Pak. PNG juga bagus. Ya, kalau bisa jangan WP ya. Soalnya WP Oh, kadang WebP. bisa bisa masuk, bisa enggak. Jadi kita biasanya gunakan JPG, JPG sama PNG ya. NG masih bisa. Oke. Makasih, Mas. Iya, sama-sama, Pak. Itu tutorial untuk Irfan View ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama, Kak. Oke, kalau misalnya belum ditanyakan, saya sampaikan kembali ya. Bagi teman-teman yang punya kendala teknis,
tentang produk TTK yaitu WSP, DU, Bioling, CTR, Maktul, dan lain-lainnya. Bisa cek, bisa chat lewat rotator tim teknis ya. Bagi teman-teman yang tertarik tentang ingin mempunyai DU, bisa chat rotator tim sales ya. Dan chat tim teknis dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, Senin sampai Jumat ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih. Terima kasih, Mas. sama-sama.